Saya ke diskusi utama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Orang tua Fandi Ramadan, anak buah kapal yang dituntut pidana mati karena diduga menyelundupkan 2 ton sabu, meminta Presiden Prabowo Subianto membantu pembebasan Fandi. Orang tua menyebut Fandi dijebak dan tidak tahu menahu soal adanya sabu dalam kapal karena baru 3 hari bekerja di kapal itu. Keluarga Fandi Ramadan bersama pengacara Hotman Paris Hutapea menggelar konferensi pers di Jakarta Utara terkait kasus penyelundupan narkotika yang menjerat Fandi. Keluarga mempertanyakan tuntutan hukuman mati kepada Fandi dari Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau. Keluarga mengklaim Fandi baru bekerja 3 hari di kapal tanker Sea Dragon dan tidak tahu kapal itu ternyata membawa sabu seberat 2 ton. Dia dijebak itu Pak Presiden. Sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon kepada Pak Presiden, tolong bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, tulang punggung keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, Bapak Presiden. Dan dia masih ada adik-adik untuk disekolahkannya. Oke, jadi itulah tangisan dari bapak dan ibu ini. Semua bermula dari sini, Saudara. Seorang anak buah kapal tanker Sea Dragon, Fandi Ramadan, dituntut hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Dalam pembelaannya, Fandi mengaku tidak mengetahui kapal itu atau kapal tempat ia bekerja menyelundupkan narkoba. Tangis ibu Fandi Ramadan pecah setelah jaksa memberi tuntutan hukuman mati kepada Fandi atas kasus dugaan penyelundupan 2 ton sabu. Keluarga menilai Fandi tidak mengetahui kapal tempat ia bekerja membawa sabu. Kuasa hukum menyebut Fandi berada di dalam kapal tanker Sea Dragon karena bekerja. Ia melamar kerja ke kapal tanker Sea Dragon karena dari informasi yang ia dapat, kapal itu membawa minyak. Kalau kita ngambil kesimpulan, kalau untuk Fandi ini ya, beliau ini terjebak, direkrut, bukan dia melamar kerja di perusahaan asing itu, diterima, kemudian dokumennya diserahkannya sama kapten yang mengurus segala sesuatunya. Tentang itu barang bukti itu, waktu di kapal, dia kan sudah ada kecurigaan sama kapten itu ya, apa ini Cap? Itu dibilang emas dan uang itu. Sempat dia curiga juga, sempat dia bertanya juga supaya itu dibuka, tapi tidak kasih. Cuman dia mau melawan di tengah laut, tak mungkin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan tuntutan hukuman mati kepada Fandi dan 5 ABK lainnya oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam sudah sesuai barang bukti yang menjadi fakta persidangan. Kapus Penkum menyebut Fandi Ramadan dan para terdakwa lain sudah mengetahui kapal tempat mereka bekerja membawa narkotika seberat 2 ton. Ia juga bilang terdakwa Fandi Ramadan dan ABK lainnya sudah menerima pembayaran. Itu jenis sabu di tengah laut dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional. Kita coba ulas kasus ABK kapal yang dituntut hukuman mati karena kasus narkoba 2 ton ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan Bakhtiar Batubara, pengacara salah seorang terdakwa yang dituntut hukuman mati dalam perkara ini. Selamat malam Bapak-bapak sekalian dengan Tifal di sini. Selamat malam semua.
Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Bahtiar, saya mulai dengan Anda dulu. Tadi sore, saya sempat mendengarkan pernyataan dari Kapuspenkum Kejagung menjelaskan duduk perkara kasus ini dan disebutkan bahwa klien Anda ini dipandang mengetahui saat diajak bekerja sebagai ABK bahwa kapal itu akan mengangkut sabu, mengangkut narkotika. Jadi kapal kargo ini karena ada masalah perbaikan atau apa, tapi ada kita nanti di kapal tanker katanya minyak itu yang menjadi apa dasar kita. Memang dia tidak tahu kalau kapal ini mau barang-barang terlarang itu. Kemudian setelah berlayar itu di tengah laut memang benar ada kapal kecil yang merapat ke kapal mereka ini. Kemudian barang-barang yang ada di kapal yang merapat ini dipindahkan ke kapal mereka ini. Kalau klien kami ini, si Pandi ini kan bagian mesin, dia kan di bawah di mesin. Waktu itu memang dia diminta tolong membantu mengangkati ya. Disitulah dia bertanya sama chief officer-nya, ini barang apa ini? Nah, officer bilang itu emas dan uang katanya. Tapi si Pandi merasa nggak enak juga, nggak nyaman juga rasanya. Jangan-jangan ini nanti bom ini. Letak kecurigaannya itu apa, Pak? Kenapa dia curiga atas barang yang ada di tengah laut itu? Karena maksudnya tengah malam pula. Kan tengah malam nih, sekitar jam berapa itu, malam itu masuknya itu. Dan pakai sorot lampu, ada semacam apa katanya kode di kapal yang merapat ini. Ada kodenya lah. Jadi yang kapal si Pandi ini, salah satu ABK-nya juga, dia yang tahu kode itu. Akhirnya merapat, barang-barang itu pindah lah. Nah, waktu dipindahkan itu, jadi ABK ini semua diminta tolong semacam estafet gitulah barang itu. Oke. Di situ dia udah bertanya sama chief officer-nya bagian barang itu. Dibilang itu emas sama uang, nggak apa-apa katanya. Kemudian besoknya paginya dia nggak enak langsung bertanya sama kapten. Kapten juga jawabannya sama. Dan kapan klien Anda menyadari bahwa barang itu ternyata adalah narkoba, Bang? Curiga. Oke, ya awalnya curiga, tapi kalau kemudian sekarang kan disebutkan bahwa barang itu narkoba, baru akhirnya menyadari itu setelah pas penggerebekan itu atau gimana? Klien kami itu menyadari kalau itu narkoba setelah itu di pelabuhan Tanjung Uncang di Batam. Setelah dibongkar ya sama pihak Bea Cukai dan BNN waktu itu. Oke. Digeledah, diperiksa, disitulah mereka sadar ini kalau itu ternyata narkoba. Oke. Pak Puji, saya ke Anda kalau begitu. Dari pihak keluarganya Fandi bersama dengan pengacara Hotman Paris Hutapea juga sudah menyampaikan beberapa hal. Sejak sebelum dia akhirnya bekerja di kapal itu disebutkan bahwa ia bekerja di kapal kargo. Tadi sudah dijelaskan juga oleh pengacaranya bahwa sempat ada kecurigaan. Kemudian ada penjelasan dari bos di kapal itu bahwa itu disebutkan uang dan emas. Baru belakangan saat penggerebekan diketahui bahwa itu narkoba. Jadi bagaimana kemudian dari Anda selaku Komjak melihat bahwa ada peran dari Fandi ini yang kemudian dianggap ikut terlibat dalam masalah pengedaran narkoba itu? Ya, pertama begini, ada dua versi yang beredar baik di media maupun di persidangan ya. Baik itu di media ya versinya pengacara, versinya Mas Fandi, dan juga versinya penyidik maupun penuntut umum yang kemudian beredar baik itu di fakta persidangan, di persidangan ataupun kemudian di media. Nah, terhadap dua fakta ini kan kita harus mengetahui bahwa hukum pidana kita itu kan untuk menegakkan benangnya dibutuhkan prosedur. Nah, prosedurnya ini celakanya kan dalam beberapa hal belum bisa membuka tabir terhadap akses kuasa. Tabir kuasa itu misalnya
dalam pengumpulan beberapa alat bukti yang kita lihat ya, dalam alat bukti yang kita lihat kan membutuhkan saksi, baik itu saksi fakta, keterangan ahli dan beberapa yang lain itu dibutuhkan kuasa. Nah, sementara kalau kita lihat riwayat dari Fandi ini memang ada jebakan ekonomi dalam tanda kutip ya yang kemudian menjadikan dia terpaksa bekerja di tempat yang ya mungkin sebenarnya dia tidak berniat ke sana atau bahkan kemudian bisa dicurigai gennya itu bahkan kemudian bisa ditelusuri juga dugaan melakukan TPPU juga memungkinkan karena kan orang-orang yang terjebak secara ekonomi kemudian ya melakukan akhirnya pada akhirnya tidak ada pilihan lain ketika sudah di sana melakukan kejahatan itu yang kita sebut ya narkoba itu kan musuh bersama ya dan itu sebagai kejahatan masih kejahatan luar biasa di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga yang perlu kita lihat juga yang ya seharusnya kalau kemudian kuasa tabir prosedur itu dibuka, kan bisa kemudian dalam kuhap baru itu memberikan beberapa peluang. Misalnya peluang satu adalah saksi mahkota. Saksi mahkota itu dia bisa kemudian si Fandi ini bisa kemudian memohon baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan untuk kemudian tidak dihukum mati bahkan seumur hidup. Bahkan kalau ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun kan bisa pengawasan ya. Nah, yang kedua juga selain saksi mahkota ini proses kan belum berakhir. Di fakta persidangan memang kalau kita lihat karena kurangnya kuasa itu sehingga seolah-olah bahwa Fandi ini mau tidak mau terlibat dengan 5 ABK yang lain seperti melakukan perbuatan bersama-sama baik itu dengan kesengajaan maupun dengan kelalaian yang secara sadar kemudian muncul di sana. Tetapi ada sisi yang kemudian harus dilihat adalah di dalam KUHP baru kita itu, dalam KUHP baru kita itu, ketika ada benturan antara keadilan dan kemanusiaan ya, antara keadilan dan kepastian hukum, antara kepastian dan keadilan, maka yang dipilih adalah keadilan. Ini masih ada gerbang terakhir di hakim, maka kita berharap nanti di hakim bisa kemudian memutus berdasarkan keadilan yang sebenarnya bisa menggali. Walaupun kemudian, sorry saya potong Pak, walaupun kemudian disebutkan dari pihak keluarga tidak jelas juga penjelasan siapa penerima dari barang-barang itu, Anda melihat tetap bahwa Fandi ini ada peran dalam kasus pengedaran narkoba ini? Ya kalau tentu kalau hanya melihat secara sekilas ya berdasarkan peredaran media sosial dan beberapa fakta persidangan termasuk yang kita minta dari kejaksaan fakta persidangan itu tentu juga sangat tidak bisa lebih dalam. Hakim yang kemudian melihat secara faktual di persidangan itu bisa kemudian memutus. Kalau jaksa itu kan memeriksanya kan dasarnya dokumen ya, dokumen yang kemudian disidik oleh tim BNN dari BNN kemudian jaksa mendapat limpahan itu, bisa jadi jaksa juga melihatnya belum secara utuh terkait latar belakang segala macam. Seketika kemudian sudah ada 2 alat bukti yang cukup dan kemudian tidak ada alasan-alasan meringankan, misalnya ada ahli yang mengatakan bahwa dia di situ dia di situ karena dijebak segala macam karena ketidaktahuan dia dan segala macam itu yang kemudian bisa meringankan di fakta persidangan. Nah, prosedur inilah yang kemudian jadi batasan. Nah, kita paham itu. Karena itu ya. Sorry, saya harus kasih ke Pak Bahtiar sekarang. Pak Bahtiar, ada satu hal yang belum selesai juga terjawab tadi dari pertanyaan saya di awal. Karena disebutkan ada pembayaran yang diterima oleh Fandi dari kegiatan ini. Apakah ada keuntungan yang didapatkan Fandi atau bayaran berapa yang diterima Fandi dari kasus ini? Oh, kalau itu, kalau bayaran terkait dengan gaji dia memang ada pinjaman istilahnya. Dia gaji dia kan $2.000 nih, sekitar 30 juta ya. Itu setelah orang tuh berangkat berlayar itu ditransfer ada sekitar 8 juta. Dan itu spesifiknya pembayaran itu sebatas pada kerjanya dia atau ini ada hubungannya dengan pengedaran narkoba itu? Tidak. Ini hubungan dengan kerja karena memang di kontrak kerjanya kan dia kontrak kerjanya 6 bulan per bulannya 2.000 US. Jadi itu pembayaran semacam dipanjarkanlah dulu. Kan mereka ini kan nggak pegang duit, ini mau berlayar ini, yang mau ditinggalkan sama keluarga, itu maksudnya. Saya minta penegasan Anda, apakah ada keuntungan yang didapatkan oleh Fandi dalam konteks pengedaran narkoba itu? Tidak ada sama sekali, dan dia tidak tahu kalau ini ada
mengedarkan narkoba kan tidak tahu dia dari awal. Jadi tidak ada keuntungan, malah petaka sama dia nih masuk di kapal ini, Pak. Oke, atas perspektif dari Pak Puji mewakili Komisi Kejaksaan tadi, posisi Anda akan bagaimana mewakili klien Anda ini, Bang Bahtiar? Kami berharap ya pihak kejaksaan ya sesuai dengan fakta lah, menuntut itu boleh. Kita tidak tidak setuju dengan peredaran narkoba, tapi kita harus menerapkan hukum sesuai dengan porsinya gitu loh. Oke. Apalagi klien saya ini paling rendah di situ, jabatannya kok disamakan semua, kok tidak melihat kedudukan dia di situ, apalagi dia bagian mesin kan tidak tahu menahu tentang barang-barang ya. Itu kan yang tahu itu kan chief officer, soal barang-barang kan officer yang lebih mengetahui. Kalau si Fandi ini kan taunya di mesin, merawat mesin, itu aja tahu dia. Karena dia minta bantu, mungkin ya jaksa berpendapat karena dia ikut membantu tadi mengangkat itu. Janganlah disamakan bahwa dia ikut sekongkol di situ. Oke, Pak Puji, dalam konferensi pers yang tadi, Hotman Paris Hutapea juga meminta kepada Jaksa Agung untuk menurunkan tim buat eksaminasi lagi tuntutan ini, dan dia bilang demi keadilan surat tuntutan itu bisa dicabut. Seberapa besar peluang itu menurut Anda, Pak Puji? Ya, tentu kan dasarnya kan karena ini ya tadi sekali lagi melihatnya kan dari prosedur fakta persidangan. Nah, fakta persidangan yang kemudian muncul kan memang sekali lagi ada subordinat kuasa dari Fandi ini untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan segala macam itu tidak terungkap secara lebih jelas di persidangan. Nah, ya kalau baik-baik saja, artinya kita juga bisa dorong, dan kita tahunya juga baru saja ya karena berita ini viral ya. Kalau seandainya saja nanti ini sudah agak lama, tentu kita juga akan memonitor sejak awal, jangan sampai kemudian kasus-kasus seperti ini yang akhirnya jadi terpidana itu hanya ya, apalagi orang yang baru kemudian masuk di jaringan seperti ini, yang apalagi merasa dijebak dalam tanda kutip, tidak tahu menahu ini, sedangkan bosnya segala macam itu bebas berkeliaran saja dan tidak pernah tersentuh. Jangan sampai seperti itu, sehingga kita akan bertanya juga keadilan dalam porsi seperti apa gitu tapi sekali lagi ini kan jaksa kan melihatnya dari sisi berkas. Nah, bagus-bagus saja untuk kemudian yang disampaikan oleh Pak Hotman itu sebagai masukan, dan tim juga bisa kemudian turun. Hanya saja kan ini sudah proses tuntutan, tinggal kemudian menjawab di hakim. Kita masih punya benteng terakhir di hakim, dan kita berharap nanti hakim ketika kemudian memutus pun itu bisa mendasarkan pada keadilan daripada kemudian kepastian, seandainya memang betul fakta yang disampaikan oleh Pak Ridwan itu benar bahwa Fandi ini dijebak. Tapi apa dalam aturan yang ada, Pak, hal apa yang memungkinkan surat tuntutan itu bisa dicabut, Pak Puji? Ya, kita bisa menggunakan atas dasar leg favorio ya. Jadi ketika kemudian ada hal yang luar biasa, artinya hal yang luar biasa yang kemudian ada legal hukum ya, ada basis hukum yang memungkinkan sebenarnya bisa digunakan aturan yang lebih ringan. Sebagai contoh misalnya dalam konteks di KUHP baru ya, itu kan diatur tentang saksi mahkota yang dalam hal-hal yang lain itu belum diatur. Bisa jadi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Fandi dan segala macam itu bisa membuka tabir yang lebih luas. Nah, tabir yang lebih luas itu bisa kemudian jadi pertimbangan untuk jaksa mengkoreksi tuntutan itu, sehingga tuntutannya kepada Fandi bisa jadi tidak hukuman mati, tapi bisa jadi 2/3 dari hukuman yang maksimal. Hukuman mati seumur hidup pun kalau saksi mahkota dalam KUHP itu tidak diperkenankan. Jadi 2/3 dari hukuman maksimal. Kalau toh kemudian yang disampaikan oleh dari kubu Pak Ridwan ini, dari kubu Fandi ini memang benar seperti itu gitu, bahwa dia bagian dari korban segala macam itu, dia bisa kemudian mengajukan sebagai saksi mahkota. Bahkan lebih dari itu kalau misalnya fakta-fakta bisa menunjukkan bahwa memang
dia bagian dari, ya siapa tahu memang dia bagian dari PBU, objek TPPU, orang yang kemudian diperjualbelikan, diperdagangkan untuk melakukan aktivitas bisnis haram, narkoba, yang dia tidak tahu menahu, ini ternyata bagian dari TPPU, sehingga dia bukan seharusnya bukan jadi pelaku, tapi bisa jadi korban. Pak Bahtiar, Tapi, Pak Bahtiar, seyakin apa Anda bahwa jaksa atau surat tuntutan ini bisa dicabut sesuai dengan harapan Anda dan klien Anda bahwa ya posisinya masih tetap tidak ada keterlibatan dalam peredaran narkoba ini? Ya, kalau memang nurani ya, kita ini kadang-kadang nuraninya agak dikesampingkan sehingga mengedepankan formalnya aja. Ini sebenarnya kalau nurani ya, apalagi kalau kami lah yang memang mengikuti dari awal persidangan, kami yakin betul kalau soal keterlibatan si Pandi Pilin kami ini untuk dalam peredaran ini atau mufakat jahat untuk melakukan pengangkutan ini, dia sama sekali tidak terlibat. Jadi kalau memang dimungkinkan, kalau bisa dirubah lagi tuntutan itu, ya kami sangat berterima kasih. Ya. Untuk Kemudian tanggal 23 nanti pledoi akan bagaimana, Bang? Ya, kalau memang itu kan sudah agenda persidangan ya, agenda persidangan terjadwal ya. Pledoi tetap kita memang disampaikan, tapi sebelum kami menyampaikan pledoi, kami akan bermohon kepada majelis hakim kiranya masih diperkenankan sama kami untuk kemarin itu ada ahli yang belum bisa kami hadirkan karena hal tertentu lah. Kalau memang itu masih dimungkinkan dan dihadirkan dalam persidangan sebelum pledoi dibacakan atau ditunda pledoinya, kalau hakim perkenankan, kami akan coba menghadirkan agar supaya terang. Baik. Oke. Kita masih perlu melihat lagi saat pledoi akan dilangsungkan tanggal 23 Februari nanti. Pak Bahtiar, Pak Puji, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam.